Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul walau hanya secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajriyah Nur Latifah selaku moderator pada materi pengenalan kurikulum Kampus Merdeka. Alhamdulillah telah hadir bersama kami narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Nasir MAG. Berikut ada profil beliau. Nama Dr. Muhammad Nasir MAG, jabatan Wakil Rektor 1 UINSI Samarinda, tempat tanggal lahir Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan 1970, alamat Perumahan Borneo 1, nomor telepon 0813 46 55 9421. Pendidikan beliau S1 Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Makassar. S2 beliau dengan jurusan studi Islam di Universitas Islam Makassar. S3 dengan jurusan pengembangan kurikulum di Universitas Pendidikan Islam Bandung. Baik, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem telah mengeluarkan program baru yang kita sering dengar dengan sebutan Kampus Merdeka. Pasti teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa baru nih pada penasaran nih, apa sih Kampus Merdeka itu? Nah, untuk lebih lanjut kita akan sharing bersama Bapak Nasir terkait apa sih Kampus Merdeka itu, bagaimana terjadinya Kampus Merdeka, terus apa saja program-program dalam Kampus Merdeka itu. Mungkin waktu dan tempat langsung saya persilahkan kepada Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati moderator, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya kepada kita dan anak-anak semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu secara virtual. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat walafiat dan niat ikhlas untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita, uswatun kita, qudwah kita, teladan kita, Nabiullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah buat kita semuanya di dunia, terutama nanti di akhirat insyaallah. Pertama, saya atas nama Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan mengucapkan
Selamat bergabung di kampus tercinta, di universitas tercinta, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, atau kita singkat, bukan singkatan ya, tapi sebutan UINSI, UINSI Samarinda. Perlu diketahui bahwa kalian ini termasuk angkatan yang paling berkarakter menurut saya, karena angkatan pertama, angkatan 2021 ini merupakan angkatan pertama yang menggunakan nama universitas atau Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Nah, ini luar biasa, sesuai dengan Perpres nomor 43 tahun 2021 bahwa mulai 11 Mei tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Yayan Samarinda ini telah bertransformasi, berubah statusnya menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Selain itu juga kalian adalah angkatan pertama yang akan mendapatkan kurikulum baru secara utuh, yaitu kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, seperti yang disampaikan tadi oleh moderator. Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diketahui bahwa ada empat program besar yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Salah satunya adalah Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Lalu Permendikbud ini ditindaklanjuti dengan buku panduan Kampus Merdeka, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Pendidikan Islam, dalam bentuk edaran bahwa perguruan tinggi agama Islam atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau yang swasta mulai tahun 2021 itu sudah harus menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Nah, sehingga tindak lanjut dari itu semuanya, UINSI Samarinda dengan tim pengembang kurikulumnya telah melakukan pengembangan kurikulum melibatkan seluruh fakultas dan juga seluruh program studi. Berbulan-bulan waktu pengembangannya, alhamdulillah sekarang kurikulumnya sudah siap diterapkan, terutama diterapkannya bagi angkatan 2021 ini kalian semuanya. Apa yang dimaksud dengan kurikulum Kampus Merdeka ya? Yang dimaksud dengan kurikulum Kampus Merdeka adalah universitas atau perguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa itu untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan dirinya di luar program studinya. Ya. Jadi kampus atau universitas harus memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan bakatnya di luar program studinya dengan waktu yang diberikan maksimal 3 semester. Jadi ada waktu untuk anak-anak semuanya untuk bisa ikut kuliah 3 semester di luar prodinya. Saya ulangi lagi, 3 semester bisa kuliah di luar pilihan program studi sekarang. Misalkan kalau kalian saat ini memilih program studi pendidikan bahasa Arab, maka 3 semester itu diberikan nanti untuk bisa belajar di prodi lain atau di perguruan tinggi lain atau di perusahaan. Jadi di luar prodinya. Nah, 3 semester itu dihargai sebanyak 60 SKS. Nah, itu gambaran umumnya. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu adalah universitas atau perguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan bakatnya di luar program studinya selama 3 semester dengan harga atau dengan rekognisi 60 SKS. Itu mulai kapan?
Nah, itu mulainya semester 5, 6, dan 7. Jadi kalau semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu kalian tetap belajar di prodi Anda. Jadi semester 1, semester 2, semester 3 tetap belajar di prodi Anda. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau memilih kampus Merdeka, ya, tidak mau memilih belajar di luar prodinya selama 3 semester, tetap juga boleh belajar di prodinya selama 7 semester, selama 8 semester. Jadi boleh belajar di luar prodinya 3 semester, boleh juga memilih dari awal dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, 7 sampai terakhir itu tetap di prodinya, tidak kemana-mana. Nah, ini tidak wajib bahasanya, ya, tidak wajib. Jadi hanya memfasilitasi. Kalau namanya memfasilitasi itu tidak diwajibkan, terserah kalian nanti. Nah, itu mulainya nanti di semester 5. Jadi kalian semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu masih belajar di program studi di program studi Anda. Oke. Nah, lalu untuk kampus kita, Institut Agama Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad di sini, UINSI itu kita berlakukan mulai angkatan 2021 kurikulum kampus Merdeka ini. Nanti untuk angkatan 2022 ke bawah itu masih dikembangkan apakah mereka nanti juga memungkinkan untuk kurikulum kampus Merdeka dengan model yang lain. Atau tidak 100% kampus merdekanya, karena ini sangat terkait dengan sistem juga. Jadi tadi saya ulangi lagi, semester 1 sampai 4 bersifat reguler untuk semua program studi. Jadi nanti kalau semester 1 besok KRS-nya itu masih belum kampus merdeka, semester 2 juga belum, semester 3, semester 4. Nanti semester 5 itu disiapkan kampus merdeka lintas program studi sesuai standar dan pedoman akademik yang dikembangkan. Nah, di sini karena ada kekhawatiran terjadi kekacauan sistem, untuk semester 5 itu nanti akan diarahkan oleh ketua program studi masing-masing. Misalnya tadi program studi bahasa Arab, ya, Anda pilih program studi bahasa Arab. Di semester 5 itu nanti disiapkan mata kuliah yang lintas prodi. Anda boleh kuliah di misalnya yang bahasa Arab itu karena dianggap penting juga untuk mengetahui penguatan hukum Islam, hukum keluarga, maka nanti bisa saja pendidikan bahasa Arab itu mengambil mata kuliah di program studi hukum keluarga. Atau misalnya nanti yang dari program studi ilmu Al-Quran tafsir, ya, itu nanti program studinya menyiapkan pilihan-pilihan mata kuliah di prodi pendidikan bahasa Arab. Jadi karena mungkin nanti di antara mahasiswa yang memilih program studi pendidikan ilmu Al-Quran tafsir ini tadi ada yang mau jadi guru, maka diberi penguatan dalam bentuk penguasaan teori-teori kependidikan, teori-teori kurikulum, dan teori-teori belajar melalui pilihan mata kuliah. Jadi itu semester 5. Nah, seharusnya semester 5 itu full pindah prodi, full pindah ke prodi lain, misalkan prodi ilmu Al-Quran tafsir itu secara konsepnya Pak Nadiem Makarim itu 20 SKS itu tidak di prodinya lagi. Ada 20 SKS itu ada yang misalkan ada yang hukum keluarga, ada yang di PAI, ada yang macam-macam. Tetapi ini agak mengkhawatirkan sistemnya jadi kacau. Kita membayangkan misalkan PAI itu ada 8 kelas. Kalau 8 kelas ini diwajibkan pindah ke prodi yang lain, ini jadi agak penguatan kompetensi lulusannya jadi bermasalah juga. Jadi kita batasi hanya sampai 3 sampai ada 6 mata kuliah bisa lintas program studi lain. Nah, untuk di kampus kita, mudah-mudahan ke depan kalau sudah semakin mapan, bisa saja itu semester 5 PAI silahkan memilih kemana-kemana. Nah, ini juga sangat terkait dengan pelaporan pangkalan data setiap semester itu. Agak ribet sistemnya nanti. Nah, itu kebijakan kita di semester 5. Tetapi anak-anak semuanya yang merasa tidak penting
bagi dia untuk mengembangkan semester 5 merasa tidak penting saya lintas prodi. Saya mau tetap di prodi saya karena saya fokus ke bahasa Arab. Ya tetap di bahasa Arab. Jadi hanya ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Boleh memilih. Tidak wajib ya? Iya, tidak wajib. Jadi difasilitasi saja. Tidak wajib. Nah, jadi ada yang mau lintas prodi, ada yang tetap di prodinya, enggak masalah. Semuanya disiapkan oleh kampus. Nah, itu yang semester 5. Lalu nanti yang semester 6. Semester 6 ini kalau nanti kalian ini telah di semester 5-nya nanti tadi itu telah memilih lintas prodi atau telah memilih kampus merdeka, otomatis mulai semester 5 sudah wajib kampus merdeka terus dari semester 5 sampai 7. Tapi kalau dia semester 5 reguler, dari situ tetap reguler terus nanti dia. Oh, begitu. Ya, jadi dia semacam pilihan. Nah, karena memang tidak diwajibkan, kampus hanya memfasilitasi. Jadi kalau kalian memilih lintas kampus merdeka semester 5, maka semester 6, semester 7 juga sudah harus kampus merdeka. Nah, untuk semester 6 ini pilihannya banyak, ya. Beda-beda setiap program studi. Ada misalkan di program studi perbankan syariah itu selama 1 semester di semester 6 itu diberi peluang untuk magang. Jadi 20 SKS magang di luar selama 1 semester itu tidak di kampus mereka. Mereka mungkin nanti ada kerjasama aja dengan prodi atau fakultas, kerjasama dengan bank, atau kerjasama dengan perusahaan, atau kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu. Nanti selama 1 semester mereka di sana bekerja sambil belajar. Nah, lalu rekognisinya ada 2 model ya. Ada nanti dalam bentuk soft skill, hard skill, ada juga rekognisinya untuk mata kuliah. Jadi mereka tetap KRS. Ya, ada mata kuliahnya misalnya 10 KRS, 10 mata kuliah, tapi dia tidak kuliah di kampus. Mereka hanya bekerja magang di perusahaan selama 6 bulan ya, 1 semester. Setelah mereka balik, nilainya ada di sana. Nilai dari perusahaan, nanti ada dosen pembimbingnya, ada dosen pengampunya, nilai nanti nilai kalian akan diinputkan. Nah, itu semester 6. Itu misalnya di perbankan syariah. Ada juga misalkan di program studi pendidikan agama Islam, nanti semester 6 itu kalau mau kampus merdeka, ya mau keluar 1 semester itu di semester 6, ada dipersiapkan namanya asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu maksudnya selama 6 bulan tidak kuliah, mereka hanya di sekolah mengajar selama 6 bulan. Tetapi 6 bulan itu dihargai sebanyak 20 SKS. Nah, itu bukan PKL atau namanya asistensi mengajar. Benar-benar mereka nanti di sana belajar bagaimana merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Itu unsur prodi PAI dan kependidikan. Misalnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu nanti bisa juga IAT itu nanti ada magang juga, tapi magangnya sesuai dengan karakter prodi. Misalnya magang di pesantren. Mereka di sana belajar di pesantren. Nah, kerjasamanya dalam negeri bisa luar negeri selama 6 bulan, itu namanya magang. Nah, di sini memang pilihannya banyak. Ada juga yang misalkan di Fakultas Syariah itu dia memberi pilihan untuk pertukaran mahasiswa. Ada pertukaran mahasiswa. Di sini ada 8 pilihan, tapi kita tidak semuanya menggunakan 8 ini. Sesuai dengan kemampuan kampus juga, karakteristik mahasiswa, karena ini ada terkait dengan biaya juga. Misalnya nanti pertukaran mahasiswa ke luar negeri, ya. Nah, itu perlu diseleksi ketat ini yang ke luar negeri karena harus ada kemampuan bahasanya, kemudian kompetensinya, IPK-nya bagaimana. Nanti kalau ke sana ke luar negeri kuliah selama 6 bulan, jangan sampai memalukan kampus tidak punya kemampuan apa-apa. Karena misalnya ke Malaysia, kita sudah punya rancangan untuk pertukaran mahasiswa dengan IAUM, International Islamic University Malaysia. Nanti mereka ke sini, kita yang ke sana. Tetapi benar-benar harus seleksi mahasiswa kita. Karena IAUM itu internasional, ya pengantar bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada juga kerjasama dengan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mungkin juga perguruan tinggi yang lain, tapi tidak semua prodi. Tidak semua prodi. Nanti mereka di sana belajar selama 6 bulan. Mahasiswa di sana ke sini selama 6 bulan, itu pilihannya. Jadi ada pilihannya magang, ada juga tadi asistensi mengajar, ada juga pertukaran mahasiswa,
Dan ada pilihan lain ini seperti kewirausahaan ya. Kalau tidak salah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada kampus merdekanya dalam bentuk kewirausahaan. Jadi boleh juga mahasiswa itu nanti memilih satu semester tidak kuliah di kampus, semester 6 ini khusus ya, semester 6. Tadi kan semester 5 lintas prodi ya. Semester 5 lintas prodi, semester 6-nya itu di luar kampusnya. Oh, gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. 3 semester itu, 1 semester di dalam kampusnya lintas prodi, 2 semester itu di luar kampusnya. Nah, di luar kampusnya. Itu yang semester 6. Nanti ditanya lagi. Semester 6 itu pilihannya banyak ya, beda-beda setiap program studi. Nanti semester 7 nanti diperkuat oleh kaprodinya. Nanti semester 7 itu yang sudah kampus merdeka tadi otomatis semester 7 harus kampus merdeka juga. Oh, gitu. Kalau yang semester 6-nya tadi itu reguler, bukan pilihan kampus merdeka, maka semester 7-nya juga reguler. Jadi dia harus lanjut. Nah, kalau dia semester 6-nya tadi itu kampus merdeka, maka semester 7-nya juga harus kampus merdeka. Maka kampus merdekanya semester 7 itu namanya kuliah kerja nyata kampus merdeka tematik. Nah, di sini juga ada pilihannya. Kuliah kerja nyata kampus merdeka tematik atau KKN tematik. Nah, untuk KKN tematiknya kampus merdeka itu sudah ada edaran dari Kementerian Agama, Pendis, bahwa KKN tematik kampus merdeka itu dihargai 20 SKS juga. Nah, 20 SKS. Jadi mereka nanti mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sampai dia kembali itu juga harganya 20 SKS. Nah, berbeda nanti yang KKN-nya yang bukan kampus merdeka. Kalau yang KKN-nya itu reguler, waktu pelaksanaannya agak sebentar. Waktu pelaksanaan KKN-nya tidak lama. Beda kalau KKN-nya yang tematik kampus merdeka itu waktunya lama, 4 bulan. Jadi selama di lokasi itu kalau tidak salah 2 bulan lebih, persiapannya 3 SKS, pelaksanaannya 8 SKS, pelaporannya 3 SKS, 20 SKS. Nah, ini gambaran singkat dari kurikulum kampus merdeka. Harapannya anak-anak yang memang pengen untuk mengembangkan potensinya nanti, mengembangkan bakatnya nanti itu bisa memilih kampus merdeka ya. Bisa memilih kampus merdeka lintas program studi atau lintas kampus dalam bentuk magang mungkin atau riset atau asistensi mengajar atau pertukaran mahasiswa termasuk KKN tematik kampus merdeka. Nah, ini menyesuaikan dengan pengembangan akademik kurikulum kampus merdeka prodinya masing-masing. Karena tentu beda-beda ya, karakternya beda-beda. Nah, itu pengantarnya saya kira. Terakhir itu kampus merdeka itu sebenarnya SKS itu diganti dengan kegiatan. Jam belajar itu diganti dengan kegiatan. Kalau namanya di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu satu SK itu kan belajarnya 50 menit ya, tatap mukanya 50 menit satu SKS. Kalau 2 SKS berarti 100 menit itu tatap mukanya. Lalu tugas mandirinya itu ada 60 menit satu SKS. Termasuk tugas terstrukturnya 60 menit satu SKS. Jadi namanya jam belajar. Kalau kurikulum KKN ini yang biasa ya, KKN ini non kampus merdeka itu namanya jam belajar. Tapi kalau KKN ini berbasis kampus merdeka itu namanya kegiatan belajar namanya, bukan jam belajar. Jamnya diganti dengan kegiatan. Nah, saya kira itu gambaran umum dari kurikulum KKN ini, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berbasis kurikulum kampus Merdeka Belajar yang insya Allah akan diberlakukan full 100% untuk angkatan 2021 nanti, angkatan kalian semuanya. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir. Cukup jelas pemaparan materinya. Tapi Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Pertama, kalau kita mengikuti kampus Merdeka, apakah kita harus KKN lagi atau PKL? Nah, itu yang pertama.
Bisa langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung jawab aja mungkin, Pak. Jadi kalau anak-anak yang tadi semester 5 ya, semester 5 telah memilih kampus Merdeka ya. Iya. Jadi semester 5 tadi kalian telah memutuskan untuk memilih kampus Merdeka lintas prodi ya. Semester 6 juga sudah wajib itu karena semester 5 tadi sudah kampus Merdeka, semester 6-nya juga sudah harus kampus Merdeka magang. Magang selama 1 semester atau 20 SKS gitu ya. Iya. Kemudian semester 7-nya itu namanya KKN tematik. Jadi nggak perlu PKL. Jadi PKL-nya sudah tidak ada, KKN-nya tadi sudah ada, namanya KKN tematik Kampus Merdeka. Jadi PKL-nya sudah tidak ada lagi. Nah itu yang memilih Kampus Merdeka. Jadi PKL-nya nggak ada lagi. Itu sudah rekognisi di situ tadi, rekognisi. Jadi, tetapi bagi yang semester 5 tidak memilih Kampus Merdeka, maka dia harus PKL. Maka karena dia tidak pernah keluar, ya kan? Mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5-nya juga masih di prodinya, semester 6 juga masih di prodinya. Otomatis semester 7 harus ada PKL-nya dan KKN-nya. Jadi dia ada PKL khusus reguler, ada KKN-nya. Nah, tetapi kalau yang memilih Kampus Merdeka tidak ada PKL lagi karena dia sudah sering di luar kan? Bayangkan kalau dia pertukaran mahasiswa 1 semester atau 6 bulan yang rekognisinya 20 SKS di luar sana kan? Nah, itu sudah dianggap KKN itu. Sudah dianggap PKL ya, sudah dianggap PKL. Apalagi yang PAI misalnya yang tarbiyah yang semester 6-nya itu namanya milik asistensi mengajar. Dia selama 6 bulan di sekolah, ngapain PKL lagi kan? Nah, itu sudah direkognisi menjadi PKL. Saya kira itu. Baik, Pak. Untuk waktunya sendiri nih, Pak, apakah sama PKL dengan magang di Kampus Merdeka? Iya, jadi nanti kalau anak-anak sekalian ada yang semester 5 tadi ya memilih Kampus Merdeka dalam bentuk lintas program studi, maka di semester 6-nya nanti insya Allah juga harus Kampus Merdeka. Apakah itu nanti magang atau pertukaran mahasiswa atau riset atau kewirausahaan atau yang lainnya, maka itu maganya pelaksanaannya di semester 6 ya. Di semester 6 nanti dihargai atau direkognisi magang itu atau program Kampus Merdeka itu dengan 20 SKS. Tetapi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa ketika kalian memilih Kampus Merdeka otomatis tidak ada lagi PKL-nya. Ya, nggak ada lagi PKL-nya. Apakah itu PKL di Fakultas Tarbiyah? Nggak ada. PKL di FUAD juga nggak ada. Fakultas Ekonomi, Syariah juga semuanya nggak ada lagi. Jadi yang memilih Kampus Merdeka itu PKL-nya nggak ada. Itu kesimpulannya. Nah, sementara yang reguler itu karena semester 1 di prodinya sampai semester 6 masih di prodinya dia kan? Iya. Di prodinya nggak kemana-kemana, dia lebih betah di kampusnya, di prodinya, karena mungkin bagi dia itu saya fokus untuk penguatan kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan saya sesuai dengan kurikulum KKNI-nya. Maka nanti PKL-nya itu letaknya di semester 7. Oh, begitu. Ya, semester 7 sekaligus KKN-nya di situ. Jadi PKL-nya di semester 7, KKN-nya juga di semester 7. Nanti diatur waktunya, mungkin PKL-nya 2 bulan, KKN-nya 2 bulan. Nah, itu semester 7. Sementara yang Kampus Merdeka itu KKN-nya semester 7 juga. Cuma dia sebut namanya KKN tematik Kampus Merdeka. Nah, itu waktunya lebih lama KKN-nya. Kalau yang reguler KKN-nya lebih sebentar. Nah, itu perbedaannya. Berarti kalau misalnya nih kita ngambil Kampus Merdeka, terjun ke masyarakatnya itu lebih lama ya, Pak ya? Karena kan di semester 6 bulan, semester 6 ya, 1 semesternya 6 bulan untuk magangnya. Itu kan kita terjun ke masyarakat ya, Pak ya? Benar. Langsung ke lapangan. Lalu kita lanjut KKN tematik juga 6 bulan terjun juga. Ke lapangan juga 6 bulan. Kalau misalnya yang reguler, mahasiswa tidak mengikuti Kampus Merdeka, dia hanya 1 semester itu sudah PKL dan KKN. Iya, benar. Itu ya, Pak ya? Begitu konsepnya. Saya ulangi lagi ya bahwa tidak harus magang sih ya. Pilihannya ada beberapa itu. Jangan sampai anak-anak merasa, oh kalau Kampus Merdeka pasti magang. Enggak. Tidak.
Ya Yang benar-benar. kalau kampus Merdeka itu nanti pilihannya beda-beda setiap program studi Ya, sesuai dengan karakteristik CPL program studi. Nanti ada yang memberi tawaran boleh magang. Tempat magangnya di mana? Sesuai dengan kerjasamanya kampus. ya Karena benar. harus ada kerjasamanya. Jadi tidak sembarang magang ya. Ada aturannya, ada pedomannya, ada SOP-nya. Magang yang bagaimana? Pembimbingnya bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh prodinya masing-masing. Itu juga nanti semester 5. Nah, saya kira jangan jangan nanti merasa kalau sudah kampus Merdeka otomatis magang, karena pilihannya ada 8 ya. Ya benar. Ada kewirausahaan juga boleh, ada riset juga boleh, ada proyek kemanusiaan, ada asistensi mengajar, dan Pertukaran ada mahasiswa juga tadi ya Pak ya, masuk di iya. semester 6 ya Nah, itu. itu dia. Semester 6 semua itu, semester Iya. 6. Dan pertimbangkan ya nanti kalau benar-benar harus dipertimbangkan masa-masa itu, apakah saya kampus Merdeka atau tetap di prodi saya, karena mungkin ada kaitannya dengan orang tua kalian juga. Mereka pikir anak saya nanti di perusahaan di mana kan gitu, Iya lama di benar. luar. Nah, itu tergantung. Jadi memang kegiatan belajarnya lebih banyak daripada jam belajarnya. Ini namanya merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu ya teori belajar konstruktivistik namanya. Mm-mm. Teori belajar yang bermakna membangun pengetahuan sendiri ya. Ya, Bahwa pengetahuan itu sebenarnya tidak dipindahkan dari otak dosen ke otak mahasiswa. mahasiswa. Tetapi pengetahuan itu ditemukan melalui pengalaman dan menemukan sendiri. Benar-benar. Bagaimana cara menemukannya? Tentu tahapannya ada. Ada namanya asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, dan reekuilibrasi gitu. Jadi prosesnya mengembangkan diri itu seperti berperjuangan keras ini ke lapangan, nanti di sana tanya-tanya, bekerja, tanya, bekerja, tanya, bekerja. Pengalamannya jadi banyak. Ya, Nah, mungkin saja nanti yang memilih kampus Merdeka itu penguasaan teorinya agak kurang. Ya, karena penguasaan teorinya agak kurang, jadi pemahaman konsepnya, pemahaman dalil, pemahaman paradigma, pemahaman teori mungkin memang agak kurang dibanding teman-teman yang memilih di prodinya, karena di prodi kan membaca buku, konsepnya banyak, ya sementara benar. di sana langsung prakteknya. Ya, Nah, itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Saya kira ini pilihan yang tidak wajib dipilih, tetapi terserah nanti kira-kira gimana membaca diri Anda. Apakah mau merdeka belajar? Saya kira punya kelebihan dan kekurangan. oke, baik. eh Selanjutnya Pak, kalau untuk pindah prodi nih Pak. Jadi kan tadi lintas prodi ya di semester Hmm. 5. Kita boleh lintas prodi. Contoh saya dari prodi bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, di saat semester 5 saya mau ambil ekonomi bisnis. Hmm. Nah, itu nanti lulusannya Pak, saya lulusan pendidikan bahasa Arab atau lulusan ekonomi? Ya. Jadi begini, yang khusus semester 5 ya. Iya, Jadi semester 5 itu agak ribet memang menyusunnya. Secara ideal, secara konsep itu yang semester 5 seharusnya seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu harus bisa memfasilitasi mahasiswanya untuk lintas prodi 20 SKS di prodi lain kuliahnya. Jadi misalkan saya ini mata kuliahnya saya anak bahasa Arab ya misalkan iya. ya. Dikasih jatah 20 SKS semester 6. Mm-mm. 20 SKS itu saya boleh memilih 3 SKS misalnya di perbankan syariah, 3 SKS misalnya di hukum keluarga, 3 SKS misalnya di ilmu Al-Quran tafsir, atau terbagi-bagi lah begitu ya. Oh, jadi boleh Saya campur gitu, Pak? kemana-kemana ya. Oh, Tetapi itu idealnya. oh gitu. Iya, iya. Tetapi kalau itu terjadi kekacauan ini sebetulnya. Benar. Konsepnya memang bagus ya, tapi dalam hal implementasinya agak kekacauan itu. Bayangkan saja kalau misalnya PAI yang jumlah mahasiswanya misalnya ada 250 orang ya. Iya. 250 orang itu kemana-kemana. Penginputan datanya ya, Pak Ya, ya yang itu nanti model KRS-nya seperti apa, laporannya seperti apa. Mungkin bisa saja nanti
Satu kelas tidak sampai 5 orang karena beda-beda. Iya. Itu dosennya banyak macam-macam. Jadi untuk merapikan itu maka ini ada semi semi merdeka sebenarnya ya untuk Iya. semester 5 itu. Semester 5 itu nanti boleh memilih beberapa mata kuliah di prodi lain atau lintas prodi, tetapi itu sudah ditentukan prodinya Oh, jadi kita tidak oleh bisa sistem, sembarang milih ya, gitu ya, Pak ya? sistem sudah menentukan prodinya. Oh, gitu. Jadi sistem sudah menentukan prodi yang Anda boleh pilih. Misalnya ilmu Al-Quran tafsir hanya menyiapkan 3 mata kuliah dari PAI. Ya. Ya, misalnya pendidikan bahasa Arab hanya menyiapkan 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah di apa namanya nih, di hukum keluarga. Mm. Atau misalkan di hukum ekonomi syariah itu dia menyiapkan 2 mata kuliah di prodi hukum keluarga, dia menyiapkan 2 mata kuliah di hukum tata negara, menyiapkan 2 mata kuliah di ekonomi syariah. Jadi dia sudah ada pilihannya di situ, sudah terlihat di sistem. Oh, gitu. Nah, udah terlihat di sistem. Jadi tidak sebebas-bebasnya, Mm, mm, ya. mm, mm. Bebas memilih tapi tidak sebebas-bebasnya. Ya, Pilihannya sudah disiapkan sudah oleh ditentukan. sistem ya. Ya. Karena ini semuanya nanti terkait dengan dosennya, pelaporannya ke pangkalan data. Nah, ini sangat berpengaruh di situ. Saya kira mungkin ke depan bisa saja, kalau sebenarnya kalau offline ya bisa gampang itu kalau offline. Iya, benar. Ya, kalau online begini agak agak ribet sebetulnya untuk pindah begitu agak kacau di sistemnya nanti. Saya kira ini untuk lintasnya ya, lintas Iya. prodi. Jadi tidak Sebebas. sebebas-bebasnya, ada pilihan-pilihan yang sudah dikembangkan oleh ketua program studinya. Tentu dasarnya adalah capaian pembelajaran lulusan prodi itu. Jadi tidak kemana-mana juga, Iya. tidak kemana-mananya, sesuai dengan oh ini anak perlu ilmu ini, oh perlu ini disiapkan. Misalnya tadi ilmu Al-Quran tafsir, kalau ilmu Al-Quran tafsir kan mereka juga perlu bisa mengajar ya. Iya. Nah, disiapkan ilmu mengajar. Jadi prodi IAT-nya itu memilih ada mata kuliah pengembangan kurikulum, perencanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, oh disiapkan kan. Jadi tetap ada acuannya itu CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya. Saya kira itu. Oke, baik. Lalu bagaimana syaratnya nih, Pak? Kalau kita mengikuti lintas program studi, apakah ada syarat-syarat seperti SKS minimal 20 SKS atau minimal berapa SKS, itu ada atau tidak? Enggak Apa ada, bisa? enggak ada. Jadi yang ada itu semester 4 sudah lulus ya. Hmm. Semester 4 sudah lulus, sudah kuliah, sudah keluar KHS-nya di sistem. Oh, sudah muncul nilainya IPK-nya 3, sekian. Nah, semester 5-nya silakan pilih. Boleh Oh, kemana-kemana, sudah disiapkan di sistem oh, pilihannya jadi itu. nggak ada ya Ya, SKS enggak minimal ada. berapa-berapa itu tidak ada ya, Pak? Yang ada nanti itu jumlahnya, kalau dia IPK-nya rendah, semester 4 ya, Mm-mm. IPK-nya tidak sampai 2 misalnya, Iya. hanya 2,0, maka yang bisa diprogramkan semester 5-nya terbatas. Oh, gitu. Ya, ada standarnya, enggak, jadi tidak bisa langsung 20. Kalau dia misalnya IPK-nya hanya 2,5 2,5 atau 2,0. Tapi kalau dia sudah 3,0 ke atas, kalau tidak salah ya, Iya. 3,0 ke atas, otomatis dia bisa program 20 tuh semester 5-nya. Nah, kalau begitu, Pak, ini kan tadi itu syarat lintas prodi ya. Kalau syarat ikut kampus Merdeka dari magangnya ini, dia ada syaratnya tidak? Atau tergantung di mana dia mau magang syaratnya itu? Syaratnya juga boleh magangnya boleh memilih boleh magang milih di mana saja, tapi magangnya itu harus dengan lembaga yang sudah ada kerjasama dengan kampus. Oh, gitu. Iya, jadi Iya. oh saya Pak mau magang di sana aja. Nah, mungkin dia menawarkan dulu kira-kira kalau magangnya di situ ada nggak, nanti kita buka peluang kerjasama dulu dengan mereka sana kan. Mm-mm. Jangan sampai merugikan mahasiswa kita. Oh, ya. Jangan sampai di sana tidak diperhatikan, tidak mau bekerja sama, lama-lama juga tidak dikeluarkan nilainya oleh mereka kan. Nah, Ya. ini penting juga kita pertimbangkan. Jadi magang itu tentu di perusahaan atau lembaga yang sudah ada, atau di kementerian manapun, atau di organisasi manapun, atau di lembaga pendidikan manapun, magang itu yang ada kerjasamanya dengan kampus, kerjasamanya dengan fakultas, harus ada MOU-nya. Jadi intinya seluruh mahasiswa boleh mengikuti kampus Merdeka, Iya, baik
pertukaran mahasiswa, magang, Memilih. ya maksudnya boleh memilih Ya. dan tidak ada syarat, tidak ada Iya, nggak hanya ada. mahasiswa ini yang boleh ikut, tidak ada ya Pak ya, Nggak ada. semuanya boleh Nggak ada. mengikuti ya Pak. Kecuali pertukaran mahasiswa internasional itu ada syarat khususnya. Ada syarat khususnya nanti ada disampaikan. Mungkin perlu nyampaikan IPK-nya, kemampuan TOEFL bahasa Inggrisnya, ya kan? Kalau keluar negeri kan sampai di bahasa sana yang harus mau kita belajar nggak kuatkan ya bisa Pak ya. Nah, Tadi Bapak ada sampaikan bahwa program ini dimulai dari angkatan 2021 ya Pak ya. iya. Nah, gimana dengan angkatan sebelumnya nih? Angkatan 2020 kan, angkatan 2020 juga belum menginjak semester 5 kan Pak ya. Nah, itu apakah boleh mengikuti program itu? Untuk angkatan 2020 ke sini itu kita belum buat sistemnya di Siakat ya, karena kan mata kuliahnya sudah jadi itu. Dari semester, jadi mata kuliahnya harus diatur ulang. Jadi mata kuliah semester angkatan 2021 dengan mata kuliah angkatan 2020 ke bawah itu mata kuliahnya beda-beda. Kita atur karena itu kenapa begitu? Kenapa? Karena di semester 6 itu nanti gini, semester 6 itu kan magang misalnya ya. Magang. Otomatis mata kuliah yang cocok direkognisi nanti di semester 6 itu adalah mata kuliah yang cocok dengan kerjanya di magang. Sementara yang angkatan 2020 itu belum diatur begitu. Belum. Jadi di angkatan 2020 ke bawah, angkatan 2019 itu mata kuliah semester 6 itu banyak mata kuliah prodi yang tidak bisa dibuang. Sehingga agak sulit untuk membuang mata kuliah itu. Tiba-tiba misalnya mata kuliah semester 6 itu kita bawa lagi ke semester 4, nanti semester 4-nya jadi full. Jadi agak sulit ngaturnya, kecuali nanti kita tutup mata saja, misalnya lagi dibahas nih ya. Lagi dibahas misalnya mata kuliah semester 6 tadi itu yang seharusnya teorinya dikuasai di kampus, tiba-tiba tidak diajarkan. Tiba-tiba tidak diajarkan, tapi cukup dia magang terus nanti diberi nilai mata kuliah itu. Nah, itu pertaruhannya memang antara dia mencapai pengalaman sama konsep teori-teori yang harus dikuasai di semester 6 mata kuliahnya yang sudah jadi itu. Kan nggak bisa dirubah lagi mata kuliahnya. Karena memang dari awal semester 1 udah diatur tahun 2020 itu. Nah, ini lagi dibahas kalau prodi-prodi itu mau tutup mata, misalkan oke lah kalau begitu semester 6 itu ada yang angkatan 2020 mau magang juga. Bagaimana dengan mata kuliah yang ada 10 atau 12 ini? Harusnya kan dikuliahkan itu ya. Dikuliahkan, ya tutup mata aja, nggak usah dikuliahkan, langsung KRS. Nanti setelah dia balik magang diinput nilainya, tetapi dia nanti agak kekurangan teori. Banyak ilmu yang tidak diperoleh karena harusnya itu dikuliahkan. Nah, yang angkatan 2021 udah diatur mata kuliah yang sifatnya praktek, mata kuliah yang sifatnya psikomotorik itu sudah diletakkan di semester 6. Jadi sudah diatur, lebih mudah nanti ya Pak ya, dalam sudah diatur. Nah, berarti itu untuk dia saat ini belum bisa ya. Untuk saat ini untuk angkatan 2020 ke belakang belum bisa ya Pak ya. Apakah ada kemungkinan nih Pak? Semester 5 sekarang nggak bisa. Semester 5 sekarang tidak bisa. Kemungkinan besar semester 5 angkatan 2020 itu masih bisa. Oh, begitu. Jadi buat teman-teman yang angkatan 2020 ke atas, mohon bersabar karena mungkin banyak nih dari mahasiswa juga tertarik dengan program ini Pak. Salah satunya kan program ini bisa mengembangkan skill-skill mereka kan, jadi ya cukup menarik buat beberapa mahasiswa. Ya, tapi ya bisa difasilitasi kan semester 5 sekarang sudah berjalan mata kuliahnya ya. Sudah KRS nanti tanggal 31 mereka sudah KRS, jadi programnya nggak mungkin itu semester 5. Nah, kecuali semester 6 nanti ya kita lihat nanti ya, kita bahas dengan seluruh pejabat-pejabat yang terkait. Kira-kira nanti kalau yang angkatan lama itu 2020 ke 2019 itu kalau mau tutup mata ya mata kuliah yang ada sekarang itu direkognis semua. Nah, maksudnya dikonversi ya. Dikonversi, nggak perlu dikuliahkan, tinggal KRS. Setelah itu dia kemana gitu, ke magang sesuai dengan kerjasama kampus kita. Lalu nanti mereka balik ada nilainya, otomatis mata kuliah yang di KRS tadi itu ada 10, input nilai saja. Nah, itu bisa saja, itu tidak terlalu sulit kalau begitu modelnya.
Baik, ini salah satu pertanyaan penting juga yang ingin diketahui teman-teman. Kalau kita mengikuti program Kampus Merdeka nih Pak, kayak pertukaran mahasiswa, baik internasional atau nasional, magang dan sebagainya, itu kan kita tidak berkuliah di kampus nih, di luar kampus. Itu kita bayar UKT juga nggak Pak? Atau seperti apa? Nah ini memang kemarin waktu kita bahas lintas lintas perguruan tinggi dalam bentuk kampus Merdeka pertukaran mahasiswa ini agak lama pembahasannya ya. Iya. Kalau misalnya nanti modelnya itu pertukaran mahasiswa, ini semua prodi ada yang tidak memprogramkan itu ya. Iya. Ada prodi yang tidak memprogramkan pertukaran mahasiswa itu karena tadi itu KRS-nya UKT-nya. Kalau misalnya dia kuliahnya dalam bentuk pertukaran mahasiswa dalam bentuk online, nah itu bisa masing-masing baru UKT di tempatnya masing-masing ya. Oh begitu. Jadi misalkan nanti ada prodi yang memprogramkan pertukaran mahasiswa dalam bentuk perkuliahan online, jadi mereka di daerahnya masing-masing kan. Ya. Ada yang tinggal Samarinda tetap di Samarinda, tapi kuliahnya bisa di Malang ya, Ya, kuliahnya benar. bisa di Malang. Nah itu mereka UKT-nya tetap bayar, Oh, harus statusnya aktif kan, ya, di Siakat harus aktif. Kalau tidak aktif nggak bisa, tidak bisa nggak diakui mengikuti program. SKS-nya ya. Nah, berarti tetap bayar UKT. Tapi berarti bayarnya ke kampus kita kan Iya Pak ya? kampus sendiri. Kecuali yang internasional itu nanti ada keketatan persyaratan dari perguruan tinggi sana yang mengatakan enggak sampean karena mau kuliah di tempat kalian harus bayar UKT di sini. Iya. Nah kan tidak mungkin satu mahasiswa bayar 2 kali UKT toh. Iya, benar. Apakah nanti bayarnya di sini atau di sana? Kalau bayarnya di sana berarti di sini statusnya cuti. Oh, Nah di begitu. sana bayarnya. Nanti mahasiswanya yang luar negeri ke sini, di sana statusnya cuti, di Cuti sini di baru sini. aktif. Itu belum sampai ke sana. Oh ya. Jadi untuk saat ini masih harus aktif di kampus sendiri. Oke. Jadi kalau dia aktif di kampus sendiri, otomatis wajib bayar UKT di kampus sendiri. Oke, benar. Sebenarnya Pak masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi melihat waktu yang sudah mau habis, ada satu pertanyaan. Eh, Gimana nih kalau mau daftar kampus Merdeka nih melalui apa? Apakah dari Siakat atau ada website sendiri dari kampus? Nanti semester 5 otomatis disampaikan langsung di Siakat aja. Langsung Begitu. dia kasih pilihan mau memilih mata kuliah kampus Merdeka atau reguler. Jadi tidak perlu mencari di website Enggak, lain ya Pak. Jadi enggak. ada di dalam Langsung di Siakat. Siakatnya. Nanti itu di semester 5. Oke, baik, terima kasih Bapak atas Ya. pemaparannya. Ya, begitulah teman-teman. Boleh saya nutup dulu. Materi Jadi Kampus gini, Merdeka. anak-anakku semuanya dimanapun berada, kalian harus aktif selalu mencari informasi yang terkait dengan apapun di kampus kita ya. Informasi-informasi resmi itu di web kita ada. Nanti kaitannya dengan Kampus Merdeka ini masih pengantar dari saya sebagai Wakil Rektor 1. Nanti akan ada diperkuat lagi, diperjelas lagi oleh fakultas masing-masing melalui Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Studinya masing-masing. Saya kira nanti ada hal-hal yang kurang-kurang dimengerti, perlu penjelasan lebih jauh, itu nanti dijelaskan oleh Wakil Dekan 1 atau dekannya masing-masing atau Ketua Program Studinya masing-masing di fakultas masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah pemaparan materi dari Bapak Muhammad Nasir terkait materi pengenalan Kampus Merdeka. Jadi baik bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti Kampus Merdeka dipersilahkan. Tapi ini bukan wajib ya, diingatkan sekali lagi bahwa program ini bukan program wajib dari kampus. Hanya saja kampus memfasilitasi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengembangkan skill-skillnya akan difasilitasi oleh kampus. Mungkin cukup sekian materi pada kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.